Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam mengisi persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini kita akan baca dan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-46, 44 hingga ayat yang ke-50. Bunyinya demikian. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya, puji Tuhan. Sampai demikian bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dan dari bagian ini, firman Tuhan yang kita baca ini, saya mau memberikan tema mengukur suatu kebenaran. Ya, saudaraku yang terkasih, tema ini saya sengaja mau angkat kepada kita untuk mengarahkan pikiran kita untuk masuk ke dalam suatu dimensi yang yaitu yang disebut mengukur suatu kebenaran. Ya, saudara, kebenaran tentunya sepanjang dunia ini sudah ada. Kebenaran itu begitu bervariasi. Ya, seringkali kebenaran itu menampakkan dirinya baik dalam bentuk yang sementara maupun yang bersifat abadi, ya, atau kekal. Nanti kita akan melihat bagaimana nilai-nilai kebenaran itu akan menjadi cara pandang manusia, bagaimana manusia ingin mengambil kebenaran-kebenaran itu untuk menjadi bagian kehidupannya. Nah, inilah yang nanti kita mau melihat bagaimana kebenaran itu sesungguhnya yang asli. Kebenaran itu yang bersifat abadi. Nah, ini yang harus saya sampaikan, bicarakan di sini melalui firman Tuhan yang menjadi dasar pokoknya. Nah, sebagaimana yang saya sudah kemukakan, bagaimana mengukur suatu kebenaran, ya, itu harus ada suatu latar belakang atau dasar-dasar yang kita pakai untuk mengukurnya. Nah, jadi memang kalau setiap orang mau mengukur kebenaran bagaimana suatu kebenaran disebut sementara dan sesuatu kebenaran bersifat kekal, atau sesuatu kebenaran yang hanya palsu, atau disebut kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya itu bukan kebenaran, ya, itu bagaimana mengukurnya. Nah, oleh sebab itu saya mau hadir di sini, mau
mengajak kita semua, mari kita terlibat di dalam kehidupan kita di dunia ini untuk mau mengukur satu kebenaran itu, untuk kita temukan ini yang asli, lalu atau ini yang bersifat abadi, dan yang ini bersifat sementara atau palsu yang harus kita lepaskan. Nah, ini yang saya mau ajak kita masuk dalam dunia yang begitu krusial ini. Dunia yang begitu sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi nanti kita akan melihat bahwa manusia ini sesungguhnya begitu berharga di mata Tuhan, sehingga kebenaran itu yang harus menjadi ornamen atau bagian-bagian yang mengisi kehidupan manusia, sehingga itu akan menjadi manusia itu berharga di mata Tuhan. Nah, itulah yang nanti kita akan masuk ke dalamnya. Nah, di dalam bagian ini kita akan sudah baca bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Yesus berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia, yaitu Allah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Saudara, ini bagian yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa di dalam suatu kebenaran yang kita akan bertemu dengan kebenaran yang bersifat abadi atau kekal dan yang bersifat asli, itu harus berhubungan dengan Allah. Ini suatu syarat atau ketentuan untuk mengukur suatu kebenaran itu disebut abadi dan asli. Dia harus bersumber dari Allah. Itu pertama. Kita lihat bahwa Yesus berfirman, atau Yesus menyampaikan bahwa Dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi tentunya yang Yesus sampaikan adalah firman Allah. Itu sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu dibawa dari surga dan dimasukkan ke dalam dunia dan diberitakan kepada manusia. Inilah yang menjadi syarat untuk mengukur. Pertama, dia bersumber dari Allah. Ya, kita tahu. Jadi tentunya kalau kita melihat apa sih segala sesuatu yang bersumber dari Allah, yang diperuntukkan kepada manusia, itu disebut firman. Ya, karena Allah bekerja melalui firman. Firman itu adalah perkataan Allah, pikiran Allah, dan pribadi Allah yang masuk dalam bentuk kata-kata. Jadi perhatikan bahwa firman Allah bukan atau tidak sama dengan apa yang disebut kata-kata manusia. Jadi firman Allah itu perkataannya Allah, pikirannya Allah, dan pribadinya Allah yang menyatu di dalam firman-Nya. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui dulu. Sehingga kita kalau melihat firman Allah itu jangan melihat sebelah mata. Oh, hanya sebuah kata-kata. Kita harus perhatikan 3 unsur di dalamnya. Itu pun pikiran Allah di situ. Bahkan lebih dahsyat lagi, pribadi Allah ada di dalam firman-Nya. Sehingga firman itu mengandung kuasa. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang Yesus sampaikan bahwa Yesus telah diutus oleh Allah. Jadi di sini sorotannya bahwa Yesus yang membawa firman Allah itu, yang memiliki pribadi Allah. Ini harus kita cepat tangkap bahwa pribadi Allah yang ada di dalam firman-Nya itu dibawa oleh Yesus ke dalam dunia, menyatu di dalam perkataannya Yesus. Saudara, jadi kalau kita menelusuri lebih dalam, maka pribadi yang membawa firman Allah bukan berasal dari bumi, tapi dia berasal dari surga. Yesus datang dari surga, turun ke dalam bumi, bertemu dengan
manusia membicarakan firman Allah. Ini yang disebut kebenaran abadi. Ini disebut kebenaran yang bersifat kekal dan asli. Yang dimananya tentunya bila manusia menerimanya, maka mereka hidup dalam kebenaran. Bila manusia menerima firman yang Yesus katakan, maka manusia itu hidup di dalam kebenaran Allah. Ini ya. Jadi kita sudah mendapat poin pertama, bahwa untuk menilai kebenaran, bahwa syarat utama harus datang dari Allah. Ya, dan kita sudah melihat uraiannya bagaimana Yesus menyatakan dirinya bahwa dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah kebenaran ini. Sehingga kita bila datang kepada Yesus itu berarti kita menerima kebenaran. Nah, itulah yang menjadi pokok pikiran utama mengenai kebenaran. Bahwa di dalam Yesus itu kita bertemu dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Kedua, kita akan mau melihat bahwa kita akan bertemu dengan sosok atau pribadi yang tentunya pribadi itu bersesuaian dengan kebenaran. Makanya dikatakan pada ayat berikutnya, dan barang siapa melihat aku, dikatakan di situ, dan barang siapa melihat aku, yaitu melihat Yesus, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ini pribadi. Jadi kita berlihat dengan kita bertemu dengan sebuah atau suatu pribadi yang bersekutu atau bersatu dengan Allah. Barang siapa melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Allah. Nah, jadi ada satu pribadi yang harus mengesahkan kebenaran itu, yang dimana pribadi itu tidak bisa dipisahkan dari Allah. Maka Yesus berkata, Dia adalah representasinya Allah. Atau dengan kata lain, apa yang manusia lihat di bumi ini itu sama dengan mereka melihat sesungguhnya yang di sorga. Yesus berkata, barang siapa melihat aku. Nah, Yesus itu datang ke dunia. Jadi tentunya semua orang bisa melihat Dia. Dan tentunya sampai hari ini, apa yang telah Yesus perlihatkan kepada setiap generasi manusia, itu akan juga mereka bisa lihat tentang Allah. Maka di sini kita mau memperhatikan bahwa syarat kedua daripada satu kebenaran yang disebut kita bisa melihat itu asli adalah pribadi itu adalah bagian dari Allah. Nah, jadi kalau kita melihat Yesus berkata Dia dengan Allah sama, maka kita bisa menjadi yakin bahwa apa yang disampaikan Yesus itu adalah sungguh-sungguh kebenaran asli. Nah, ego phos itu adalah bahasa Yunani yang dikatakan aku adalah terang. Ego phos. Jadi firman kebenaran itu adalah terang. Terang itu adalah bagian daripada surga. Ini. Terang itu adalah bagian daripada kekekalan yang ada dalam pribadi Allah. Ini dikatakan pada ayat yang ke-46 dikatakan begini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ego phos. Jadi di dalam Yesus itu Dia memiliki pribadi terang. Ini yang penting. Jadi terang itu adalah cahaya kemuliaan Allah di surga datang ke dalam dunia. Nah, itulah sebabnya ada harus sosok pribadi yang memeteraikan kebenaran itu, yang membawa kebenaran itu. Inilah yang Yesus nyatakan bahwa Dia pembawa terang firman yang dari surga. Maka
Syarat yang kedua di dalam melihat suatu kebenaran itu menjadi kebenaran kekal dan bersifat asli, harus ada seorang pribadi yang memang datang dari surga, yang adalah memiliki pribadi setara dengan Allah. Ini dia. Maka Yesus adalah pribadi yang betul-betul memperlihatkan bahwa Allah dengan dia adalah satu. Jadi tentunya firman itu pun adalah sama dengan yang Allah punyai dengan Kristus punyai. Ini yang kedua, bagaimana mengukur suatu kebenaran. Bagian yang ketiga, dikatakan di situ ada pengajaran. Ya, di dalam ayat berikutnya, ayat 47 dikatakan, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, dikatakan di situ mendengar perkataanku. Perkataanku ini itu diterjemahkan pengajaran. Ya, dikatakan di situ pengajaran, ajaran-ajaran yang dikatakan remata. Remata itu pengajaran ilahi. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ini, bahwa pengajaran yang ada di dalam Yesus Kristus ialah menyangkut sifat-sifat Allah. Jadi Kristus datang ke dalam dunia untuk membawa pengajaran-pengajaran Allah, di mana di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah itu tentunya di situ adalah kasih menjadi utama. Kasihlah kepada Allah. Itu pengajaran. Jadi kalau pengajaran yang disampaikan kepada manusia, lalu manusia melakukannya, mereka hidup dalam kebenaran. Jadi pusat pengajaran Yesus adalah kasih. Kasihlah Tuhan Allah. Kasihlah dengan segenap hati, segenap kekuatan dan akal. Itu pusat pengajaran Yesus. Jadi kalau manusia tidak mau menerima pengajaran Yesus, mereka tidak tinggal dalam kebenaran. Dan jelas kalau kebenaran itu tidak berbicara tentang sebuah kejahatan, tapi kebenaran selalu berbicara tentang kasih. Jadi kalau manusia ada di luar kasih, mereka pasti ada dalam kejahatan. Dan kejahatan itu berarti sesuatu tidak benar. Nah, ini saudara-saudara, kita memperhatikan masuk di dalam intisari iman Kristen. Jadi intisari iman Kristen itu berbicara tentang ajaran-ajaran Kristus. Itu kasih merupakan intisari daripada pengajaran Kristus. Yang kedua adalah pengorbanan. Pengorbanan. Sebagaimana Yesus mati di kayu salib, dia mengorbankan dirinya. Itu adalah pengajaran. Yesus ajarkan, kamu hendaklah saling menanggung bebanmu. Kata Rasul Paulus dalam kitab Galatia. Saling menanggung beban itu adalah pengajaran pengorbanan. Lalu pengajaran Kristus lagi, hendaklah kamu rendah hati. Pikul salib itu adalah suatu sifat Allah, di mana rendah hati kita memikul atau ikut menderita sebagaimana Kristus menderita. Nah, jadi di sini sifat-sifat pengajaran Kristus itu bersentuh dengan Allah, membuat manusia bisa bersekutu dengan Allah, dan sifat-sifat itu akan membuat manusia itu terlepas dari kejahatan. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana sifat-sifat atau pengajaran-pengajaran Yesus ini yang adalah sifat-sifat Allah, di mana Allah itu mengasihi manusia. Jadi memang kalau kita terpisah dari Kristus atau manusia tidak menerima Kristus, maka sifat-sifat ini tidak ada pada manusia.
Itu sudah otomatis. Tidak bisa manusia memiliki sifat Allah kalau dia sendiri menolak Yesus. Jadi ini suatu konsekuensi, resiko yang akan dialami manusia bila manusia tidak menerima Yesus, tidak menganggap dia sebagai Tuhan yang datang membawa firman ke dalam manusia. Kalau mereka hanya melihat Yesus hanya sebagai manusia di satu sisi saja, seolah-olah Yesus itu manusia murni, itu satu kekeliruan. Jadi di dalam melihat Yesus, dia adalah pribadi Allah yang datang ke dalam dunia membawa firman itu. Jadi ini harus kita berdiri dalam penegakan firman itu sendiri. Firman yang berkata tentang pribadi yang membawa firman ialah Yesus Kristus. Maka dikatakan pengajaran itu sesungguhnya itu adalah perintah Allah. Jadi perintah di dalam pengajaran diajarkan, tapi itu dianjurkan untuk dilakukannya. Dikatakan begini, dan jika seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, nah ini perhatikan. Berarti apa? Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nanti penjelasan yang berikutnya, dia katakan dalam ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan itu. Jadi, kalau pengajaran Yesus mengajarkan firman, lalu ada orang mendengarkannya, tetapi tidak melakukannya. Perhatikan. Yang menjadi hakim adalah firman itu sendiri. Firman akan menghakimi orang tersebut di akhir zaman. Jadi tentunya kita harus perhatikan baik-baik. Jadi firman atau pengajaran Kristus tidak sekedar untuk didengar, tapi harus dilakukan. Nah, inilah suatu perintah. Perintah Allah seperti itu. Lakukanlah perintah Allah, perintah Kristus di dalam hidup di dunia ini. Nah, inilah saudara-saudaraku, kita harus memahami yang berikutnya, memiliki otoritas. Ayat 48 sampai 50 dikatakan begini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya, ia sudah ada hakimnya, itu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Otoritasnya adalah memiliki kuasa. Kuasa yang seperti apa? Kuasa yang menghidupkan dan yang menghakimi. Bila orang tidak melakukan perkataan Yesus, kuasa otoritas daripada firman itu akan memberikan vonis bersalah. Jadi kata menghakimi ini sebenarnya sebuah kata yang diartikan sebagai vonis bersalah. Jadi kalau orang menolak firman Kristus, dia sudah divonis oleh Allah bersalah. Apalagi kalau dia katakanlah tidak melakukannya, itu sudah ada dalam penghukuman. Jadi saudara-saudara, ini peristiwa otoritas ini bukan terjadi nanti di neraka, tapi di bumi ini bersifat presentis. Di dunia ini sudah terjadi penghakiman. Maka seringkali kalau kita melihat ada bencana, ada penyakit sambar, itu adalah vonis hukuman Tuhan terhadap orang yang menolak firman. Karena firman itu diberlakukan untuk dilakukan di bumi ini, bukan untuk dipakai nanti di surga. Firman itu diberikan untuk dipakai oleh setiap orang di bumi ini untuk hidup di dalam firman itu. Kayak itulah sebabnya kasih itu harus dilakukan, kerendahan hati harus dilakukan, memikul atau berkorban, saling menolong sesama, itu harus dilakukan. Jadi semua pengajaran firman itu dia berarah kepada harus dilakukan. Bukan disimpan di sini, bukan menjadi gudang di sini
Aku tahu semua tapi tidak bisa melakukan ini. Jadi ini kita harus tahu. Membaca firman Tuhan bukan untuk ditahu dan disimpan saja, harus dilakukan. Ini saudaraku, saya sampaikan ini sehingga kita hidup berbahagia, kita bisa bersekutu dengan Allah di dunia ini sampai kepada kekekalan. Ini kebenaran yang sejati. Ini kebenaran yang benar-benar asli. Jadi kalau kita mengasihi itu kebenaran asli. Kalau kita berkorban itu kebenaran asli. Kalau kita rendah hati itu kebenaran asli. Maka orang sombong ketika manusia melakukan dia sombong itu bukan kebenaran. Ya, kita harus bisa pahami. Kalau berbicara tentang kebenaran, apa yang kebenaran tentukan itu saja, tidak ada duanya. Kalau berlawanan dengan itu berarti kesalahan, berarti itu tidak asli. Makanya kalau banyak orang mengikuti kesalahan itu, jangan kita ikuti kalau kita sudah tahu kebenaran. Harus kebenaran dilakukan. Kalau Tuhan berkatakan rendah hati, ya memang harus rendah hati. Tidak bisa ditafsirkan lain. Apa itu rendah hati? Itu menghormati Tuhan, tunduk kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa membanggakan diri kita. Nah itu, sebagai orang apa saja. Mungkin kita orang pandai, mungkin kita pemimpin, mungkin kita orang kaya, mungkin kita punya segala-galanya. Dan semua tidak bisa. Ini yang kita harus pahami. Bahwa dengan Kristus itu akan membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran itu. Jadi saudaraku, di dalam kebenaran ini saya mau membawa kita kepada kehidupan nyata di dunia ini. Di dunia ini sebenarnya ada 3 jenis kebenaran. 3 jenis kebenaran ini masing-masing dia aliansinya atau objeknya itu berbeda-beda. Kita tahu sebenarnya satu kebenaran Kristus yang berfokus pada kerajaan surga yang kekal. Kedua, kebenaran manusia yang dibangun oleh manusia untuk kesombongan manusia. Mari kita lihat kita buka dalam kitab Kolose pasal kedua. Kita buka kitab Kolose pasal yang kedua, ayatnya 18, atau kita langsung ya ayat 18 dulu. Tidak apa-apa, Kolose pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Bunyinya demikian. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ini ajaran manusia. Jadi kalau kita melihat fakta yang kedua adalah ajaran manusia. Dia katakan jangan makan ini, jangan sentuh itu, jangan kecap ini. Dan semua yang sifat berpura-pura, merendahkan diri dengan berpura-pura, dengan semua istilah-istilah yang melibatkan para malaikat, penglihatan-penglihatan seolah-olah itu ilahi, padahal palsu. Ini yang kedua, ajaran-ajaran manusia yang disebut perintah-perintah yang manusia bangun untuk menampilkan kepura-puraannya. Saudara, ini seringkali kalau kita melihat kebenaran yang dibangun oleh manusia, dan manusia anggap ini benar. Manusia menurut manusia yang membangun ajaran ini benar. Jangan makan itu, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Itu adalah peraturan-peraturan, ajaran-ajaran manusia yang manusia bangun sebagai kepura-puraan terhadap sesama manusia, supaya dia mendapat sebuah penghormatan dan dipuja dan ditinggikan. Lalu dia mendapat sebuah status seorang pemimpin
ajaran yang dia sebut ajaran apa menurut namanya. Ya, bisa saja misalkan namanya Julius, diulang ini ajaran ini bernama Julius, contoh. Jadi sebuah ajaran itu biasanya mengikuti nama pencetusnya, ya, seperti Kristen, karena Kristus yang mengajarkan agama Kristen. Nah, itu contoh. Tapi seperti ini. Jadi kalau kita melihat ajaran-ajaran manusia ini, itu bersumber dari mana? Dari roh-roh dunia. Jadi bukan bersumber dari Allah. Nah, nanti kita lihat kita sudah baca bahwa di situ ada ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Jadi roh-roh dunia menjadi sumbernya. Nah, kita mau memperhatikan. Kalau roh-roh dunia itu dikatakan stoikeon. Nah, stoikeon itu adalah sebuah kata Yunani yang mempunyai pengertian, adalah dia mempunyai prinsip, ya, yang dibangun dikatakan itu hukum alam. Seperti kalau kita melihat ada yang memperlihatkan bahwa alam ini mempunyai elemen-elemen dasar yang di dalamnya mempunyai nilai-nilai supranatural. Ya, ini disebut roh-roh dunia. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan paranormal, itu adalah roh-roh dunia. Dan ini kita harus bisa mengatakan bahwa ini tidak asli. Ini ajaran dan yang dibangun oleh manusia, tidak bersumber dari Allah, dari roh-roh yang ada di dunia ini. Maka seringkali mereka katakan, saya melihat malaikat, saya melihat hal-hal supranatural, padahal itu memang roh-roh dunia, bukan dari Allah. Roh-roh dunia ini sebenarnya itu iblis yang datang ke dalam dunia, yang telah membawa dosa. Ini disebut roh. Makanya manusia mengajarkan hal itu. Itu yang kedua, ajaran-ajaran manusia yang boleh kita katakan itu adalah salah dan palsu. Dan itu akan menjebak manusia masuk ke dalam penyembahan berhala. Lalu kita mau melihat bagaimana hal ini menjadi populer. Mereka membuat sebuah dogmatis di dalam, atau peraturan-peraturan. Jangan sentuh itu supaya kelihatan sakral. Jangan kecap itu. Jangan makan itu. Nah, ini sebutan-sebutan ini sampai hari ini sedang dilakukan oleh manusia, orang-orang yang menolak Kristus, yang tidak mau menerima ajaran Kristus. Makanya ketika orang-orang yang memegang ajaran roh dunia ini yang dibangun oleh manusia, ketika percaya kepada Kristus, mereka harus dilepaskan dari ajaran-ajaran roh dunia ini, pelayaran pelepasan. Maka di sini dikatakan sebelum seorang beralih menerima pengajaran Kristus, sebab semua manusia telah terikat dengan ajaran manusia yang bersumber dari roh dunia ini, harus dilepaskan. Karena semua itu sumbernya dari iblis. Jadi semua tahayul-tahayul, ajaran-ajaran yang ada di tengah dunia ini, yang menyangkut, baik menyangkut pekerjaan, rezeki, teman hidup, jodoh, seringkali dimasuki ajaran-ajaran ini, ajaran-ajaran roh dunia ini, sehingga manusia terjebak dan seringkali menggelisahkan, menyusahkan manusia. Karena ada dogma-dogma atau peraturan-peraturannya mengatakan jangan makan ini, jangan sentuh itu, jangan kecap ini. Ini saudara. Jadi ini kita harus perhatikan, dia mempunyai dimensi seperti itu, yang palsu dan yang dikatakan tidak kekal. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Pengajaran apa yang sesungguhnya juga sesungguhnya palsu? Di dalam 2 Timotius dikatakan pengajaran yang palsu juga ada, yaitu cinta uang. Nah,
cinta uang adalah sesuatu pengajaran yang memang itu bersifat duniawi. Duniawi ialah itu keinginan-keinginan manusia yang manusia bangun sendiri. Nah, cinta uang kita melihat di sini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia tidak mencintai Tuhan, ya, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, jadi ajaran yang dibangun oleh manusia yang ketiga ini yang jauh dari Kristus, yaitu cinta akan uang. Nah, apa dampak daripada cinta uang? Yaitu hidupnya berfoya-foya. Jadi di dalam ajaran manusia yang dibangun oleh manusia mengenai cinta akan uang, membuat manusia itu hidup di dalam berfoya-foya, bukan kerendahan hati. Tentunya di dalamnya kalau orang berfoya-foya pasti ada nilai-nilai kesombongan, keangkuhan, dan bagian-bagian daripada semuanya itu. Nah, ini saudara-saudaraku, 3 ajaran yang ada di muka bumi ini yang semuanya ini tidak bersentuhan, tidak memiliki kesamaan. Dan warna-warna daripada setiap ajaran ini berbeda. Masing-masing bersumber dari pribadinya sendiri-sendiri. Kalau Kristus bersumber dari Allah, sedangkan ajaran-ajaran roh dunia yang disebut di situ bersumber dari roh dunia iblis, sedangkan cinta uang itu bersumber dari manusia akhir zaman. Nah, jadi dari semua ini tentunya yang palsu 2 ini, yaitu yang dari roh-roh dunia dan dari manusia ini palsu dan tentunya bersifat sementara, akan punah dengan dunia ini. Maka saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa manusia mau berusaha mengawinkan berbagai-bagai ajaran, ini semua pun hanya sebuah permainan akal manusia supaya mau terlihat sebagai seorang pribadi yang memiliki supernatural. Jadi kita harus tahu bahwa hanya satu kebenaran yang asli dan kekal adalah ajaran Kristus. Maka pribadi Kristus itulah yang kita harus kenal. Kita harus tahu bahwa tidak ada yang menyerupai dia. Dialah satu-satunya membimbing manusia masuk ke dalam kebenaran kekal, hidup kekal, dan bisa memiliki keselamatan yang menjadi jaminan yang kita harapkan di dunia ini. Demikian saudara yang terkasih, dan di sini saya sampaikan ini supaya kita hidup di dunia ini bisa mengenal dengan lebih terang banyak-banyak ajaran, lalu kita harus mengambil keputusan. Saya mau mengambil keputusan memiliki kebenaran yang abadi, yang asli, yang tidak bisa punah. Dan demikian firman Tuhan bagi kita, supaya kita semakin kuat di dalam iman kepada Kristus. Haleluya.